Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Baik, masuk sesi yang ke-7. Lihat bagian kelima. Kita diperintah dan dilarang. Baca. 22. Dia memerintahkan hamba-hambanya untuk mentaatinya dan melarang mereka melakukan maksiat. 23. Segala sesuatu terjadi dengan takdir dan kehendak Allah. Kehendaknya pasti terlaksana. Tidak ada kehendak bagi hambanya kecuali dengan apa yang dikehendaki bagi mereka. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi. Nah, lihat. Wa amarahum bi taati wa nahahum an maksiyatihi. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk mentaatinya dan melarang mereka melakukan maksiat. Terus wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi wa masyiatuhu tanfuz. La masyiata lil ibadi illa ma syaa lahum. Fa ma syaa lahum kana wa ma lam yasha lam yakun. Segala sesuatu terjadi dengan takdir dan kehendak Allah. Kehendaknya pasti terlaksana. Tidak ada kehendak bagi hambanya kecuali dengan apa yang Allah kehendaki bagi mereka. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Wa masyiatu tanfuz, kosakata itu artinya kehendak atau keinginan Allah pasti terjadi. Penjelasan. Allah betul-betul telah memerintahkan makhluknya untuk taat kepadanya. Allah akan membalas ketaatan mereka ini dengan pahala yang berlimpah. Allah juga melarang makhluknya untuk melakukan berbagai maksiat, dan Dia akan membalas kemaksiatan yang dilakukan dengan siksaan atau hukuman. Nah, kenapa dibalas? Karena maksiat itu atas pilihan manusia sendiri. Terus bagaimana Allah berfirman? Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14, yang artinya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang menduharakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Nah, wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah akan masukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. At-Tahawi menyebutkan, perintah dan larangan ini setelah beliau rahimahullah menyebutkan tentang penciptaan. Ini mengisyaratkan bahwa Al-Khaliq, pencipta, memiliki perintah dan larangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54, yang artinya, ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, dan segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdir, kehendak dan ketetapannya. Maka tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti iroda kauniyah apa syar'iyah? Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Iroda apa? Kauniyah. Jadi ini lagi bicara iroda kauniyah. Lanjut lagi. Kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi, dan tidak ada yang dapat menyelisihinya selamanya. Inilah yang disebut dengan masyiah kauniyah qadariyah, yaitu segala sesuatu yang Allah kehendaki terjadi di alam ini, baik berupa kebaikan maupun keburukan atau kejelekan. Nah, nama lain dari iroda kauniyah berarti masyiah. Tadi yang kita bahas di poin nomor 3, rukun beriman pada takdir tadi ya. Masyiah nama lainnya adalah iroda kauniyah. Terus sebagaimana? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 39, yang artinya, dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberinya petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.
yang berada di atas jalan yang lurus. May yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'aluhu ala siratim mustaqim. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberinya petunjuk, niscaya Allah menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Siratim mustaqim ada 5 pengertian. Jadi kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Jalan yang lurus ada 5 pengertian. 1. Jalan lurus adalah jalan Nabi. 2. Jalan lurus adalah jalan para sahabat. 3. Jalan lurus adalah kebenaran. 4. Jalan lurus adalah Islam. 5. Jalan lurus adalah Al-Quran. Ulang, 1 apa? Jalan Nabi. 2. Jalan sahabat. 3. Kebenaran. 4. Islam. 5. Al-Quran. Imam Ibnu Katsir rangkai 5 pendapat ini jadi 1 kalimat. Beliau katakan, siapa yang mengikuti jalan Nabi dan mengikuti jalan sahabat, berarti dia mengikuti kebenaran. Siapa mengikuti kebenaran berarti dia mengikuti Islam. Siapa yang mengikuti Islam berarti dia mengikuti Al-Quran. 5 lengkap. Dan siratal mustaqim ini dengan 5 pengertian tadi, semua pengertian tadi dipakai. Ada perbedaan penyebutan tadi menunjukkan ada ikhtilaf. Beda pendapat kan? Namun ikhtilafnya namanya ikhtilaf tanawu. Tanawu itu ikhtilaf variatif. Semuanya bisa dipakai. Boleh pakai ini, boleh pakai ini, boleh pakai ini, pakai ini. Pakai semua. Ikhtilaf itu ada 2 macam, ikhtilaf tanawu dan ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tanawu itu tadi yang variatif, boleh ambil semua. Kadang ini, kadang ini, kadang ini, kadang ini. Doa ketika bacaan ketika rukuk, subhana rabbiyal azim, bisa tambah wa bihamdi subhana rabbil azimi wa bihamdi. Bisa pakai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Bisa pakai subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Variatif itu namanya. Kadang pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Doa iftitah macam-macam kan? Macam-macam. Ada yang Allahu Akbar kabira, ada yang Allahumma ba'id baini, ada yang Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil dan seterusnya. Variatif. Ada ikhtilaf tadad yang kontradiksi, ikhtilaf yang bertentangan, perbedaan yang bertentangan. Bertentangan tuh gimana? Bilang A, ini bilang B. Nggak bisa digabung. Ya, bilang A, ini bilang B, nggak bisa digabung. Harus milih salah satu. Mana yang lebih kuat pendapatnya? Ya, ini bukan variatif. Ada situ dalam cara sholat, ada situ zikir, ada hukum. Ini ada tuntunan atau tidak? Hukum sholat tasbih bagaimana? Itu harus dipilih ini sunnah atau tidak gitu. Hukum sholat hajat gimana? Sunnah atau tidak gitu. Dipilih mau jalankan atau tidak. Nah, siratal mustaqim, nah itu 5 pengertian tadi. Terus sebagaimana juga firman Allah. Bagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 253 yang artinya, seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Kehendak hamba tidaklah keluar dari yang Allah kehendaki bagi mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tawir ayat 29 yang artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Rabb semesta alam. Nah, lihat 2 ayat berbeda. Walau sya'allahu maktatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka bunuh-bunuhan. Akan tapi Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Berarti Allah berbuat sekehendak Allah.
Namun apakah ini manusia punya paksaan? Lihat, digabungkan dengan ayat yang berbeda, At-Takwir tadi. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak mengendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam. Dikatakan kamu tidak dapat mengendaki. Berarti manusia itu berbuat dulu, berkehendak dulu, berkeinginan dulu, beramal dulu. Namun apa? Semuanya sesuai dengan takdir Allah. Hasilnya nanti takdir Allah. Manusia punya usaha atau tidak? Punya. Nah, terus keterangan di bawah lagi. Inilah yang disebut dengan irodah kauniyah dan bukan irodah syariah yang belum tentu terjadi. Nah, sudah kita bahas kan? Kalau irodah kauniyah pasti terjadi. Namun belum tentu Allah cintai. Kalau irodah syariah belum tentu terjadi. Namun kalau terjadi pasti Allah cintai. Terus, boleh jadi Allah menyukai sebuah perkara, namun Dia menghendaki untuk tidak terjadi. Boleh jadi pula Allah membenci suatu perkara, namun Dia menghendaki itu terjadi karena terdapat hikmah yang Dia ketahui. Setiap yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Dan setiap yang tidak Dia kehendaki tidak mungkin terjadi walaupun seluruh makhluk menghendakinya. nah lihat, setiap peristiwa tadi ada hikmah. Ada berupa musibah. Hikmahnya ada enggak? Ada. Allah benci sebenarnya. Allah tidak suka ini makhluk itu tertimpa musibah. Enggak ingin kejelekan pada makhluk. Namun musibah ini diturunkan, bencana ini diturunkan. Ada hikmahnya untuk negur manusia. Awalnya orangnya itu sombong. Prok dikasih musibah, apa? Langsung down, nggak bisa apa-apa. Terus setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi, walaupun seluruh makhluk menghendakinya. Ya, setiap apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi, walaupun semua makhluk itu menginginkannya. Semua punya usaha ini untuk wujudkan ini, namun Allah nggak kehendaki. Nggak akan dapat. Sama dengan menyikapi rizki, kayak gitu rizki. Sudah kerja full time, kalau kehendak ini kamu yang ini nggak mungkin kamu dapat ini. Yang lain usaha ini, kerja lagi untuk dapat yang A ini. Kalau Allah kehendaki tidak terwujud, ya sudah tidak akan terwujud. Walaupun seluruh makhluk punya usaha untuk mewujudkannya. Terus langsung kalimat yang benar ini. Kalimat yang benar ini bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Qadariyah, kaum penolak takdir. Nah, ingat ya, Qadariyah itu kaum penolak takdir. Ingat kalau katanya Qadar. Qadar itu bukan berarti menyetujui takdir. Qadariyah itu menolak takdir. Terus yang berpendapat bahwa maksiat yang dilakukan seseorang terjadi dengan kehendaknya sendiri dan terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah tidaklah menginginkan maksiat itu terjadi. Pelaku dari maksiat tersebut adalah manusia dan terjadi dengan kehendaknya sendiri tanpa kehendak Allah. Demikianlah Qadariyah menjadikan manusia berkehendak pada sesuatu dan menginginkannya terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qadariyah itu berarti menolak takdir ya. Bentuknya apa? Maksiat itu maksiat itu terjadi atas keinginan manusia. Allah tidak berkehendak. Sebenarnya maksud mereka baik. Allah tidak mau berkehendak jelek. Namun dari sisi kekurangan pada sifat-sifat Allah ada. Seakan-akan Allah itu tidak tahu peristiwa ini terjadi, tidak Allah tetapkan. Tidak masuk dalam catatan takdir Allah. Kurang di situ jadinya. Jadi pemahaman keliru di sini karena dari sisi menolak takdir. Itu Qadariyah ya. Lawan Qadariyah itu adalah Jabariyah. Yang beda. Jabariyah, Jabar itu artinya memaksa. Ya, memaksa. Jadi pengertian Jabariyah adalah ini golongan yang menyatakan bahwa makhluk atau manusia dipaksa oleh takdir Allah. Kalau Qadariyah tadi apa?
menolak takdir. Berarti semua itu dengan keinginan manusia sendiri. Allah tidak berkehendak. Kalau Jabariyah apa? Manusia dipaksa takdir. Jadi dia berbuat maksiat. Ini Allah yang dorong dia ini untuk maksiat nih. Habis nyolong. Kenapa kamu nyolong sendal? Wah, ini sudah jadi takdir Allah. Saya nggak bisa apa-apa. Itu Jabariyah. Jabar ya, memaksa ya artinya ya. Ahlussunnah wal jamaah apa? Wasat, pertengahan. Tidak Qadariyah, tidak Jabariyah. Manusia punya kehendak, namun semua dengan takdir Allah. Gampang Ahlussunnah itu. Terus ada yang diberi petunjuk dan ada yang sesat. 24. Allah menunjuki siapa saja yang dia kehendaki. Jika dia menjaga dan memelihara makhluk dari kesesatan, maka itu adalah suatu keutamaan karunia. Jika dia juga menyesatkan, menelantarkan dan menguji siapa yang dikehendaki, maka itu adalah suatu keadilan. Nah, lihat dua hal di sini ya. Yadi mayyasha. Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Yadi mayyasha. Artinya orang dapat taufik hidayah itu Allah ya kehendaki. Ini di tangan Allah ini. Wa ya'simu wa yu'afi fadlan. Ada yang Allah itu jaga dari kesesatan. Berarti tidak sesat. Itu adalah suatu fadlan, keutamaan, karunia. Berarti dapat hidayah itu adalah karunia. Wa yudillu man yasha, dan Allah menyesatkan siapa saja. Wa yakhdhul, dan Allah menghinakan. Wa yabtali, dan Allah itu uji adlan. Semuanya itu karena keadilan Allah. Jadi orang dapat hidayah itu karunia. Kalau ada orang yang sesat buat maksiat, itu keadilan karena dia yang sebenarnya pingin sesat. Ya kan, atas pilihan dia sendiri kan. Nah sekarang lihat penjelasan kosakata dulu. Yaqsim, terhalang dari kesesatan. Penjelasan. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah menunjuki siapa yang dia kehendaki untuk beriman kepadanya. Dialah pula yang menghalangi mereka dari kesesatan dan maksiat. Dialah yang melindungi atau memelihara mereka dari yang demikian dan dari berbagai bahaya yang akan diperoleh di dunia dan akhirat. Perbuatan Allah ini adalah suatu karunia darinya dan anugerah yang harus disyukuri. Sebagaimana Allah menyesatkan hamba yang dia kehendaki, menelantarkannya, menyandarkannya pada dirinya sendiri. Nah, menyandarkan pada diri sendiri maksud tahu? Tawakalnya pada diri sendiri, bukan tawakal pada Allah. Pede. Terlalu percaya diri, saya bisa. Saya sudah pintar, saya sudah cerdas. Saya sudah cukup kaya. Dia sandarkan pada dirinya sendiri. Saya pintar ya, memang dari sononya itu saya pintar. Oh, saya lancar. Oh iya, karena saya pebisnis giat saya itu. Kamu malas. Ya itu, menyandarkan pada dirinya sendiri. Apa-apa saja dari nikmat apa saja dari dirinya itu pokoknya. Mau dia kaya, cerdas, pintar, semuanya sandarkan pada dirinya. Sama juga bentuknya, menyandarkan pada diri sendiri berarti urusan-urusannya terlalu percaya diri, nggak mau tawakal pada Allah itu. Musibah itu. Padahal diri makhluk itu lemah, manusia itu lemah. Kalau kita sandarkan pada diri sendiri apa jadinya? Sadarkan pada diri yang lemah. Urusannya bisa selesai enggak? Tidak bisa. Urusan baru selesai kalau sandarkan pada siapa? Allah yang mencukupi itu. Maka kalau dia sandarkan pada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal pada Allah, Allah yang akan beri kecukupan. Terus lanjut. Dia juga menjadikan akrab antara dirinya dengan setan. Orang seperti ini tidaklah dilindungi oleh Allah dan akan ditimpa cobaan disebabkan yang demikian. Orang semacam ini akan terjatuh pada kesesatan dan maksiat. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat hikmah yang besar di balik itu semua.
Dialah yang memiliki keadilan secara mutlak. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah menunjuki siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 39 yang artinya, dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberinya petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Juga firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 93 yang artinya, tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan juga dalam surat Al-Qasas ayat 56 yang artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan inilah yang menjadi pegangan pokok Ahlussunnah yang menyelisih pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Barang siapa yang mendapat petunjuk, maka Allah lah yang telah memberi petunjuk karena karunia dan nikmatnya. Barang siapa yang disesatkan, maka Allah lah yang menyesatkannya karena keadilannya. Nah, kesimpulannya pada kalimat terakhir itu. Barang siapa yang mendapat petunjuk, maka Allah lah yang telah memberi petunjuk. Itu karunia dan nikmat Allah. Namun barang siapa yang disesatkan, maka Allah lah yang menyesatkannya karena keadilan Allah. Adil. Karena yang ini mau cari hidayah, Allah kasih hidayah. Dia belajar, Allah kasih hidayah. Yang ini pingin sesat, gak mau belajar, maunya ngikuti orang saja, fanatik buta pada seseorang, akhirnya Allah tambah dia sesat, dan sesat. Adil nggak? Adil. Justru yang salah ketika orang ini nggak cari jalan hidayah, kok malah di atas kebenaran terus. Nggak adil dong. Ada yang sudah berusaha cari. Nah, Allah kasih hidayah itu, karunia. Ini keadilan nih. Kalau ada yang sesat itu malah keadilan. Ya, adil. Ada yang raih itu, maka hidayah itu diraih. Ya, nggak bisa hanya nunggu saja, itu nggak bisa. Ilmu juga demikian, itu ilmu dicari jauh-jauh ke Gunung Kidul gitu. Iya kan? Dari Surabaya numpak kereta bis gitu kan? Dicari. Kalau mau nunggu saja, aduh ilmu kapan datang gitu. Kapan datang? Nggak datang-datang. Cuma nongkrong di kos saja. Streaming saja. Nunggu live saja, nggak konsen, betul nggak? Hadiri majelis ilmu itu, datang itu, ada kesempatan, wah saya libur dulu nih. Ustaz, istri saya gimana? Ditinggal dulu, bawa kalau perlu. Iya, penginapan nanti Pak Sudar yang bayar gitu ya. Terus tadi yang Mu'tazilah tadi apa? Semua ini adalah dari Allah. Keyakinan inilah yang menjadi pegangan pokok Ahlussunnah yang menyelisih pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah katakan apa? Hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Sama dengan apa berarti? Menciptakan perbuatan sendiri. Qadariyah apa Jabariyah? Qadariyah. Jadi Mu'tazilah punya kesamaan dengan Qadariyah dalam hal takdir. Nolak takdir, manusia berbuat sendiri tanpa Allah kehendaki. Jadi Ahlus sesat itu punya kesamaan saja. Jadinya United sama-sama gitu. MU tadi. Jadi United nggak bisa. Pasti ada kesamaan. Oh, Mu'tazilah kalau Qadariyah nih, oh sama kita ya, sudah kita kumpul bareng aja lah. Nah, nyambung kan? Nyambung itu. Jadi bareng-bareng, ada kesamaan. Jadi ada saja teman ngumpul gitu. Iya kan? Oh iya. Gampang itu kalau kamu ngaji mau mikir ini ya, guru yang baik tuh gimana gitu. Kumpulnya dengan teman siapa gitu aja. Prinsipnya sama. Walaupun nggak satu guru, ya kan?
Ustadznya di Surabaya, ustadznya di Jakarta, Jogja. Kok nggak pernah ketemu? Kok sama ya, saya ngaji situ sama ya. Prinsipnya kok sama. Oh berarti sama ini mereka ini pemahamannya. Padahal nggak pernah satu guru, nggak pernah satu universitas, namun sama. Ini kok dengan ini kok mungkin satu ini, tapi kok pemahamannya beda. Wah ini kayaknya ada yang sesuatu yang masalah nih. Gitu aja. Prinsipnya kayak gitu mau cari guru. Maka ahlus sesat itu pasti punya kesamaan tadi ya kan. Nah, walaupun cuma ini takdirnya sama. Mu'tazilah dengan apa tadi? Qadariyah. Terus semua tergantung masyiah kehendak Allah. 25. Semuanya itu berputar di dalam kehendaknya yang menunjukkan keutamaan atau karunia dan keadilannya. Penjelasan. Setiap manusia berputar di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala di antara dua perkara, yaitu keutamaan atau karunia dan keadilan. Karena seseorang bisa saja adalah seorang mukmin yang mendapatkan petunjuk dan bimbingan. Ini semua disebabkan karena karunia, ilmu, hikmah, kemuliaan dan nikmat Allah. Bisa jadi seseorang itu sesat dan menyimpang dengan kekafiran dan kefasikan. Ini semua disebabkan karena keadilan, ilmu dan hikmahnya. Maka tidak ada seorang pun yang dapat keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Takwir ayat 29 yang artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam. Terkadang seseorang bisa saja mendapatkan petunjuk karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah menghukumnya disebabkan dosa dan kelalaian yang telah dia perbuat. Lalu Allah menelantarkannya. Nah lihat ya, lihat. Allah awalnya beri petunjuk kan, dia dapat petunjuk nih. Kemudian setelah itu karena dirinya sendiri yang lalai, banyak maksiat, akhirnya Allah hukum dia. Allah telantarkan dia. Apa bentuk terlantarkan Allah sini? Allah biarkan dia sesat. Kesalahan siapa? Kesalahan Allah apa kesalahan makhluk? Makhluk. Awal sudah ngaji. Bisa nggak ketika itu balik lagi maksiat? Bisa nggak? Bisa. Hadiri majelis rutin. Ya. Hadiri majelis rutin. Namun ketika itu sibuk kuliah misalnya. Sibuk terus lalai. Bisa jadi terjerumus dalam zina. Ya, itu bisa. Ini ada yang baru cerita dengan saya saja. Ustadz, saya ini sudah berzina. Terus, kamu ini tahu saya dari mana? Saya sering hadir Ustadz di kajian jenengan. Ya Allah, kok kamu bisa kayak gitu? Iya Ustadz, saya itu sibuk sebelumnya itu karena tugas kuliah banyak. Lalai saya jadinya. Lepas itu tadi. Tadi kan awalnya dapat hidayah kan? Nah, terus yang dikatakan sini apa? Allah hukum dia karena kelalaian dia sendiri. Coba kalau sibuk-sibuk kan tetap sempatkan itu loh. Ya kan? Kuliahnya sempatkan waktu untuk ngaji. Anak kuliah itu sibuknya itu gimana tuh anak kuliah? Apa saya nggak pernah seperti kamu juga? Sebenarnya kan mahasiswa itu cuma tambah-tambah kerjaan saja. Naik gunung, turun gitu. Tambah kerjaan nggak? Iya kan? Nah, kumpul dengan mapala kayak gitu kan? Mapala apa? Mahasiswa pencinta alam kan? Nah, coba naik gunung, kan pekerjaan saja kan? Itu masuk SKS? Masuk? Enggak? Siapa yang nambahin tadi tugas itu? Dia sendiri kan? Sebenarnya kalau dia bilang sibuk, kamu nambahin sibuk sendiri kok. Kalau kamu nggak nambahin itu, bisa nggak kuliahnya itu sambil ngaji? Bisa nggak? Bisa. Kayak saya nggak pernah mahasiswa saja gitu. Kamu sibuk-sibuk sendiri kok. Nambah naik gunung, turun gunung. Padahal rumahnya Gunung Kidul juga. Apa kurangnya? Ya Allah, naik itu munggah gunung kono lho kuwi lho, munggah. Mudun kuwi lho. Nggawa tenda ora apa-apa. Oke, tenda itu naik sampai atas sana itu sejuk banget itu. Kamu nambahin sendiri. Sibuk toh, lalai, kesibukan terus kesibukan. Dia nambahin sendiri kok tadi. Coba yang ditinggalkan nih. Ini saya sudahlah, saya tinggalkan. Terus ngikut apa lagi? Apa BEM macam-macam itu tugas SKS apa nambah sendiri? Nah, aku tambah kerjaan lagi. Wes melu mapala. Ya, pencinta alam tambah lagi tadi BEM.
Itu campur baur apa putra sendiri putri sendiri? Wah, ya Allah, enak banget itu rapatnya itu, ya Allah. Coba lihat satu ruangan itu lanang wedok itu. Bukan ini lagi hadap-hadapan. Ustaz, saya tundukkan pandangan apa? Ya apa coba? Kamu nambah-nambahin kerjaan sendiri kan? Lingkungan nggak bagus. Siapa yang nambahin tadi? Sendiri kan? Masuk SKS nggak? Enggak. Hapus. Gampang. Masuk rohis lagi. Rohisnya nggak bisa diatur. Ya, tetap saja cinlok. Apain lagi? Tambah-tambah kerjaan lagi. Manfaat nggak? SKS-nya ada masuk? Enggak juga. Udah hapus, sudah saya ini ngaji aja sudah. Selesai, bisa kuliah kan? Bisa. Kuliah saya bisa, ngaji bisa. Kamu nambah-nambah sendiri, nambah naik gunung, nambah lagi rohis, nambah lagi BEM lagi 3. Coba lihat 3. Sibuk sekali. Wih, kamu sibuk, kamu nambahin sendiri kok. Gampang mikirnya itu sebenarnya. Ini kalau mahasiswa bilang dia sibuk, gampang. Sibuk, kesibukanmu apa sih? SKS-mu sama dengan saya juga. Ya kan? Maksimal berapa SKS? Nah, 24. Sama, kita ambil sama-sama 24 juga. Masa dia lebih sibuk daripada saya? Harusnya kan sama. Berarti kesibukannya dia tambah sendiri di luar SKS. Gitu kan? Paham? Belum, paham bukan? Iya, saya tuh kalau dengan mahasiswa tuh emosi banget lihat mereka sibuk-sibuk gitu. Wah, alasan woy. Suruh ngaji, aduh Ustadz kami sudah capek, penelitian banyak. Dari dulu juga saya juga penelitian sama juga dengan kamu. Kamu aja nambah-nambah kerjaan. Iya kan? Bisa ngaji juga sama. Yang penelitiannya tadi rampung nggak? Rampung juga penelitian. Laporan penelitian kerjakan juga sama. Kalau sudah nggak mikir, ya mikir kakak angkatan aja, kopi punya dia aja, sudah nulis sendiri. Sama juga nanti hasilnya dekat-dekat aja, kok nggak jauh-jauh. Kayak gitu aja. Ini berapa mili? Oh, milinya juga sama kok. Oh, paling nanti hasil akhirnya kayak gini juga. Gampang mikir kok sulit anak kuliah itu. Sok kenal kuliah ya. Gur ngarit. 30 SKS peternakan. Seharian penuh dia 30 SKS coba. 30 SKS untuk mikir pakan sapi. Ya. Payah itu jangan. Terus lanjut tadi. Tadi itu garis di bawah ya itu ya. Setelah itu Allah menghukumnya disebabkan dosa dia lagi. Jadi ada dapat petunjuk, salah dia sendiri kan lalai kan, dihukum lagi. Berarti karena apa? Kelalaian. Awalnya itu dari kesibukan tadi. Maka ngatur baik-baik waktu. Terus kemudian setelah itu dia kembali mendapatkan hidayah. Nah, Allah tegur dia lagi itu kena musibah itu. Ada Allah tegur dia lagi, sudah maksiat lagi kan? Allah tegur lagi, sadar dia lagi. Kalau nggak ditegur nggak sadar-sadar. Terus terkadang juga Allah menyesatkan seseorang selamanya. Nah, selamanya. Wal iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah dari semacam ini. Segala sesuatu pasti terjadi dengan kehendak Allah. Nah, sekarang kesimpulan. Allah memerintahkan makhluknya untuk taat kepadanya dan melarang mereka untuk berbuat maksiat kepadanya. Segala sesuatu pasti berjalan sesuai dengan ketetapan dan kehendaknya, dan kehendak hamba berada di bawah kehendaknya. Allah lah yang memberi petunjuk bagi siapa yang dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Tidak ada seorang pun yang dapat keluar dari kehendak Allah. Nah, taib selesai dari bagian kelima tadi. Break 2 menit.